وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingatkan kembali bahwa semakin ke depan maka kondisi kita akan menjadi semakin buruk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidak ada tahun melainkan yang berikutnya lebih buruk lagi sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini lebih baik daripada besok. Kemarin lebih baik daripada hari ini. Maka di saat fitnah-fitnah melanda kita dan fitnah ini mengelilingi kita dimanapun kita berada. Di dalam rumah ada fitnah, di luar rumah ada fitnah, di tempat kita kerja ada fitnah, di mana kita berada di sana ada fitnah. Dan fitnah ini selalu menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu agar kita bisa selamat dari fitnah-fitnah yang luar biasa dan semakin hari semakin menggila ini, salah satu caranya adalah menuntut al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang penghapus amal ibadah manusia. Dan kita mengatakan satu-satunya perbuatan yang dapat memusnahkan amal ibadah kita dan menghapus semua pahala-pahalanya adalah yaitu syirik. Dan kita sudah menjelaskan dalil-dalil
bahwa kesyirikan dapat menghapus amal ibadah seseorang. Sekarang kita memasuki di antara jenis-jenis kekufuran dan riddah, kemurtatan ini ada beberapa bentuknya. Di antaranya adalah as-sukhriyatu bid-din wa ahlihi, mengejek agama dan orang-orang yang berpegang dengan agama ini. Ini kufur, mengejek, mengolok apa yang disyariatkan oleh Allah. Ini adalah kufur dan ini adalah kemurtadan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia mensyariatkan kita semua syariat ini, melainkan karena dia adalah tahu bahwa syariat ini adalah yang paling baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu dia adalah yang alim, yang maha mengetahui. Dia adalah yang maha bijaksana. Dia adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka tentunya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ilmu, berdasarkan kebijaksanaannya, berdasarkan kasih sayangnya. Lalu kita sebagai manusia yang ilmunya hanya secuil jika dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ibarat jarum yang kita masukkan ke dalam laut. Basah air yang nempel di jarum itu adalah ilmu kita. Lautan itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah pantas orang yang ilmunya hanya secuil, sedikit ilmunya, mau mengeritik, mau mencela apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha pengasih, yang maha penyayang? Maka orang-orang yang mengejek, mengolok apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, dia murtad. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum." Wahai Muhammad, jika engkau tanyakan mereka, yaitu orang-orang munafik, jika engkau tanyakan mereka apa yang mereka katakan tentang kaum muslimin, apa pendapat mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, mereka ini mengatakan suatu hari mereka pulang dari peperangan Tabuk. Lalu mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula." Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti qurra'ina, penghafal Al-Qur'an ini. Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ya, mereka mengatakan arghabu butunan. Mereka ini adalah orang-orang yang kuat makan. Kemudian wa akdzabu alsunan. Mereka adalah orang-orang pembohong. Wa ajbanu 'inda liqa, dan mereka adalah orang-orang pengecut. Ya. Demikian kata mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Mereka adalah orang yang rakus makan. Mereka adalah orang yang suka berbohong. Mereka adalah orang yang pengecut ketika bertempur. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wala in sa'altahum," jika engkau tanyakan kepada mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Omongan mereka ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami tidak bermaksud demikian. Kami tidak bermaksud untuk mengolok dan mengejek dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan sahabat-sahabatnya.
kami ini hanya sekedar bersenda gurau untuk menghilangkan rasa lelah dan letih dalam perjalanan. Lihat ayolah ikhwah, meskipun dia tidak bermaksud untuk mengejek dan mengolok, ya, mereka bermaksud hanya sekedar untuk menghilangkan rasa letih, rasa lelah perjalanan ini. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah memerintahkannya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengejek dan kalian mengolok-olok? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Lihat, yang mereka ejek dan mereka olok itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abillahi." Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah. Mengejek, mengolok utusan Allah berarti mengejek Allah yang mengutusnya. Mengejek, mengolok sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr." Anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam menyakiti aku, menyakiti Allah, namun tidak memudaratkan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan cara seperti ini. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku. Bagaimana dia menyakiti Allah? Yasubbud dahr. Dia mencela masa. Masa ini adalah ciptaan Allah. Mencela masa berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mengolok Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Kemudian wa ayatihi, qul abillahi wa ayatihi. Katakanlah dengan apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memilih mereka untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengejek mereka ini berarti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rasulihi, dan rasulnya. Apakah kalian mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kalian ejek, kalian olok? Ya. Orang yang membawakan kepada kalian hidayah, yang menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus, kalian ejek dan olok dia. Ya. Mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mengejek, mengolok apa yang dia bawa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk dari Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ini kita ejek dan kita olok, ini adalah kekufuran yang sangat nyata. Ya, orang yang mengejek Allah dan Rasulnya dia murtad. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, betapa banyaknya orang-orang yang mengejek syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek apa? Jenggot misalnya. Ya, kalau mereka melihat orang yang berjenggot itu, mereka mengatakan diejek. Ini kufur. Ya, yang mensyariatkan kita untuk melihara jenggot siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengejek orang yang berjenggot, maka itu berarti dia mengejek apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Ya, Allah yang memberinya rezeki, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberinya segala-galanya, diejek, diolok. Ya, meskipun dia tidak langsung mengejek Allah dan Rasulnya, yang diejek adalah yang disyariatkan oleh Allah, maka itu artinya mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat betapa banyaknya orang-orang yang mengejek wanita-wanita pakai jilbab, mengejek wanita-wanita yang pakai cadar. Ya, sesungguhnya yang mereka ejek dan Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengejek Allah
mengolok agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kufur dan ini adalah murtad. Na'udzubillah. Nah, ayolah ikhwah, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang seperti ini, yang senang mempermainkan agama Allah, yang senang memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh diam. Kita harus membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah syariat Allah. Mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala berarti mengejek Allah. Mengejek Allah Subhanahu wa taala adalah kufur. Ya, pelakunya murtad, keluar dari Islam. Nas'alullah salaman afiyah. Lihat setelah itu apa penjelasan Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta maaf. Ya Rasulullah, innama kunna nakhud wa nal'ab. Kami hanya sekedar bersenda gurau untuk menghilangkan rasa lelah kami. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum, kalian telah kufur, telah menjadi orang kafir. Na'udzubillah. Ini bukan hal yang enteng ini ayo ikhwah. Ya, mengejek orang-orang yang apa? Yang sarungnya di atas mata kaki, diejek, diolok. Kalau melihat orang yang celananya di atas mata kaki, atau sarungnya di atas mata kaki, atau jubahnya di atas mata kaki, mereka teriak banjir katanya. Ya, kan ini mempermainkan dan memperolok-olok namanya. Ya. Yang diperolok, yang dipermainkan adalah agama Allah, syariat Allah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Memperolok syariat Allah berarti memperolok Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, ini adalah kufur. Ya. Dan orang yang demikian itu dia murtad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan sebagian di antara kalian karena kalian bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menyiksa sebagian di antara kalian karena mereka itu adalah kanu mujrimin, pelaku-pelaku dosa. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, meskipun dia berat syariat Allah itu, ya, jangan diejek, jangan diolok, jangan dibenci. Ya. Misalnya banyak ummahat-ummahat yang tidak senang dengan poligami. Memang kalau memang tidak mampu, jangan poligami. Ya. Tapi jangan diejek, jangan diolok, jangan dibenci. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membencinya, tidak boleh kita memperolok-oloknya. Ya, kalau memang tidak mampu, ya katakanlah tidak mampu. Namun jangan diejek, jangan diperolok, jangan dipermainkan, karena ini adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengejek dan mengolok syariat Allah, itu berarti mengejek Allah. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian contoh yang berikutnya adalah karahiyatu syai'in minad din. Membenci sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang artinya adalah walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, fata'sal lahum, kesengsaraanlah bagi mereka. Lihat ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang kafir itu kesengsaraan bagi mereka. Lalu subhanallah, dia sengsara karena dia adalah orang yang hina. Dia kafir, dia hina. Lalu orang yang kafir, yang hina, yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Dicium tangannya, dicium kepalanya. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Bagaimana ini ayo ikhwah? Orang yang dihinakan
Kita cium tangannya, kita cium kepalanya. Kalau kita mencium tangan dan mencium kepala orang yang hina, berarti kita lebih hina. Ya, kan ini yang terjadi ayo ikhwah. Dan dia bukan orang awam, bukan orang bodoh, tapi dia adalah imam besar. Ya, mencium tangan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'sal lahum, mereka itu adalah orang yang disengsarakan oleh Allah. Orang yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cium tangannya, kita cium kepalanya, berarti kita memuliakannya. Bukankah ini namanya kita menentang Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan? Bukan menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, mereka mengatakan semua agama itu sama. Na'udzubillah, bagaimana agama itu sama? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Lalu mereka mengatakan semua agama itu sama. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Bagaimana kita akan bisa hidup bersama orang-orang seperti itu ya ikhwan? Jadi ikhwani fi din azakumullah, contoh yang kedua adalah membenci sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kufur dan ini menghapus amal ibadah kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum." Dan orang-orang kafir adalah kesengsaraanlah bagi mereka, kebinasaanlah bagi mereka. Wa adalla a'malahum, dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan semua tipu daya mereka terhadap kaum muslimin. Ya, mereka siang dan malam melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin, namun Allah Subhanahu wa taala membatalkan usaha-usaha mereka. Justru betapa banyaknya orang-orang yang non muslim sekarang masuk ke agama Islam. Ya, namun subhanallah, kita yang menjadi orang Islam kok memuliakan mereka. Ya, lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. An da'u lir-rahmani walada. Ya, yang artinya adalah wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu telah mengadakan anak. Allah punya anak, kata mereka. Ya, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Ya, sesungguhnya kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat menggemparkan. Ya, saking besarnya, saking menggemparkannya ini, takadus samawati yatafattarna minhu. Langit-langit ini hampir terbelah, ya, dengan ucapan kalian itu. Wa tanshaqqul ard, dan bumi ini langit-langit hampir retak dan bumi hampir terbelah gara-gara ucapan kalian. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung hampir runtuh. Subhanallah. Langit retak, bumi terbelah. Ya, gunung retak gara-gara ucapan mereka itu. Anda'u lir-rahmani walada. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Orang yang seperti ini kita muliakan ayo ikhwan. Ya, dicium tangannya, dicium kepalanya. Ya. Siapa kira-kira yang lebih mulia ayo ikhwan? Orang Islam atau yang non muslim? Ya. Orang Islam mereka adalah paling mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Ya. Maka selain agama Islam itu adalah agama yang batil. Kalau ada orang muslim mencium kepala dan mencium tangannya orang yang non muslim, berarti yang non muslim itu lebih mulia daripada orang muslim. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini adalah kekufuran. Ini adalah murtad. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum."
Yang demikian itu karena mereka karihu ma anzalallah. Tidak senang, tidak suka kepada apa yang Allah turunkan. Mereka tidak suka dengan Al-Quran. Mereka tidak suka dengan aqidah yang benar. Mereka tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak suka itu. Akibatnya apa? Fa ahbata a'malahum. Akibatnya amal mereka semua terhapus. Ya, gara-gara membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi hati-hati. Lalu kata Syekh di sini, falyatanabbah man qad la yu'jibuhu syai'un min syar'illah, maka hendaklah berhati-hati orang yang merasa tidak senang dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, ya, atau sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak senang dengan salah satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa alla yuwafiqa hawahu fayakrahu, tidak sesuai dengan kesenangan hatinya lalu ia membencinya, maka hendaklah dia berhati-hati, ya. Kalau belum bisa menerimanya, ya, nggak apa-apa, belum bisa menerimanya. Mungkin insya Allah besok atau lusa akan bisa menerimanya. Namun jangan membencinya. Jangan membenci sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena membenci syariat, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kufur. Dan orangnya murtad, keluar dari Islam. Kemudian bentuk berikutnya, ittiba'u ma yaskhitullahu minal ma'asi wa karahiyatul amal bima yurdihi Allah azza wa jalla minat ta'at. Bentuk yang berikutnya adalah yaitu mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat. Dia selalu berusaha untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak menyukai apa-apa yang diridhai oleh Allah, tidak suka dengan ketaatan, senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah, tingkatan yang sangat berbahaya. Apabila seseorang sudah tidak suka lagi dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, tidak menyukai hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ayo ikhwah, apabila kita cepat bosan, ya, tidak betah melakukan ketaatan-ketaatan, tidak betah membaca Al-Quran, tidak betah berzikir, ya, hati-hati. Jangan dibiarkan penyakit ini. Ini penyakit ini, jangan dibiarkan. Ya, berjuang terus, berusaha terus untuk mencintai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berjuang, maka lama kelamaan kita tidak akan suka. Kalau sudah tidak suka, nanti akan ditinggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mencintai apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fid din azakumullah, lihat bagaimana kehidupan kita. Begitu kita jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat betapa banyaknya kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru karena mereka tidak suka dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akibatnya mereka suka dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka dengan kekufuran. Ini sudah merupakan satu kepastian ayo ikhwah. Kalau kita jauh dari agama Allah, pasti kita akan dekat dari apa? Dari hal-hal yang diridhai oleh syaitan. Jauh dari Al-Quran, pasti dia akan dekat dengan syaitan. Itu pasti. Ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita dekat dengan syaitan. Kalau kita dekat dengan syaitan, pasti kita akan binasa di dunia dan di akhirat. Itu tidak mungkin tidak. Jadi di sini ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Ya. Lihat bagaimana orang-orang yang menyukai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang diridhai oleh Allah. Allah mengatakan, "Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah?" Bagaimana nanti apabila mereka ini diwafatkan oleh para malaikat?
apabila nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi mereka? Bagaimana keadaan mereka? Allah menjelaskan, yadribuna wujuhahum. Malaikat-malaikat itu memukul wajah mereka. Wa adbarahum, dan punggung mereka dipukul oleh para malaikat. La ilaha illallah. Yang memukulnya ini bukan manusia. Yang memukulnya ini adalah malaikat. Ya, gara-gara apa? Gara-gara mereka mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Ya, ini belum di akhirat. Ketika nyawa mereka dicabut, ya, wajah mereka dipukul oleh malaikat-malaikat itu dan punggungnya juga dipukul oleh para malaikat. Lalu dikatakan kepada mereka, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti, menyukai, mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa karihu ridwanah. Dan mereka membenci apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya fa ahbata a'malahum. Allah Subhanahu wa taala menghapus amal ibadah mereka. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fillah asakumullah, hendaklah kita berhati-hati. Ya, jangan sampai kita mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akibatnya. Kemudian ikhwani fillah asakumullah, amalan yang kedua yang menghapus amal ibadah kita adalah ar-riya. Syirik kecil. Riya ini adalah izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi biha fayahmadu sahibaha. Riya, kata Imam Ibnu Hajar, adalah izharul ibadah, menampakkan ibadah. Hati-hati ya ikhwah. Riya ini adalah bahaya sekali. Ya. Jadi riya itu adalah izharul ibadah, menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia agar mereka memujinya, menyanjungnya. Dikatakan dia saleh, agar dikatakan dia adalah orang yang rajin mengaji, ya, dan yang lain-lainnya. Dan riya ini adalah sangat-sangat berbahaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, asyirku akhfa min dabibin namlis sauda ala safatin sauda fi zulmatil lail. Syirik kecil ini lebih samar. Lebih samar dari apa? Lebih samar daripada dabibun naml, suara kaki semut. Gak pernah kita mendengar suara kaki semut. Ya, kita membutuhkan alat yang sangat-sangat canggih untuk mendengar suara kaki semut. Ya, lebih samar daripada suara kaki semut yang hitam, yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ya, suaranya tidak mungkin kita dengar, semutnya tidak mungkin kita lihat. Syirik kecil itu lebih samar dari itu. Berarti ini sangat berbahaya ya ikhwah. Ya, sangat-sangat berbahaya karena suaranya tidak mungkin kita dengar, semutnya tidak mungkin kita lihat. Kalau kita dengar dan kita lihat, bisa kita hindari. Tapi ini bagaimana kita akan menghindarinya? Suaranya kita tidak dengar, semutnya juga kita tidak lihat. La ilaha illallah. Maka ikhwani fillah azakumullah, itu berarti seorang muslim dan muslimah tidak boleh dia merasa aman dari syirik kecil ini. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis mengatakan, "Ala unabbiukum, maukah aku beritahu kalian bima huwa akhwafu alayya minkum minal masihid dajjal?" Ya. Maukah aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?
Dajjal ini fitnahnya adalah fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Ya. Dan Dajjal nanti paling banyak pengikutnya adalah para wanita. Ya. Pada saat Dajjal itu muncul, para laki-laki mengikat wanita-wanita yang ada di rumahnya, ibunya, bibinya, istrinya, putri-putrinya diikat agar mereka tidak mengikuti Dajjal. Ya. Lalu kata sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu yang lebih berbahaya daripada Dajjal? Apa yang lebih engkau khawatirkan terhadap kami daripada Dajjal?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirkul khafi." Syirik yang tersembunyi. Ya. Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi?" Lalu Nabi mengatakan, "An yaqumar rajulu wa yusalli fayusalli wa yuzayyinu min salatihi lima yara min nadhari rajuli." Yaitu kata Rasulullah, seseorang yang berdiri salat, seorang laki-laki yang berdiri salat, demikian juga wanita yang berdiri salat, kemudian ia memperindah salatnya, qiyamnya diperindah, rukuknya diperindah, sujudnya diperindah, bacaan-bacaannya diperindah, namun bukan karena Allah. Kenapa? Lima yara min nadharir rajul. Karena ada orang melihatnya. Dia perindah salatnya, dia perbaiki salatnya itu karena ada orang yang melihatnya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, riya ini adalah sangat-sangat berbahaya. Sum'ah ini adalah sangat berbahaya. Ujub ini adalah sangat berbahaya. Ya. Nah, riya ini menghapus amal ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Allah menciptakan para malaikat bukan karena Allah tidak mampu. Ya, Allah menciptakan para malaikat agar kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diinginkan oleh Allah, apa saja ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dia mengatakan kun, maka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Makhluknya semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila 'amalan." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi. Dia sekutukan aku dengan yang lainnya. Berarti dia tidak murni karena Allah, ada karena untuk selain Allah. Dia salat tidak murni karena Allah, ada sebagiannya karena selain Allah. Dia puasa tidak murni karena Allah, ada sebagiannya karena selain Allah. Dia bersedekah tidak murni karena Allah, ada sebagian karena selain Allah. Demikian juga dia haji, demikian juga dia umrah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan kecuali yang murni dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Zikir dia tidak menerimanya kecuali jika murni karena Allah. Demikian juga salat, demikian juga puasa, demikian juga haji harus murni karena Allah agar diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka itu tidak diperintahkan untuk beribadah melainkan ikhlas, dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan." Barang siapa yang melakukan suatu amalan,
asyraka fihi ma'ya ghairi. Ia sekutukan aku dengan selain aku. Ya. Maka taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, nanti di akhirat orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, ya, akan dikatakan kepadanya, dahulu engkau salat supaya kamu dipuji sama si fulan. Silahkan pergi kepada si fulan dan minta pahalamu kepada si fulan. Mampukah si fulan itu memberimu pahala? Ya. Engkau dahulu puasa agar engkau dipuji sama si fulan. Silahkan engkau pergi kepada si fulan dan minta pahalamu kepada si fulan. Apakah si fulan itu akan mampu memberimu pahala? Tidak mungkin. Ya. Seorang ayah tidak mungkin dia berikan anaknya secuil pahala. Seorang ibu tidak mungkin dia akan memberikan anaknya secuil pahala. Masa teman akan berikan temannya pahala? Mustahil. Ya. Bagaimana kecewanya, bagaimana sedihnya nanti seseorang yang ketika dia menuntut pahala solat malamnya misalnya. Ya Allah, mana pahala solat malam saya? Ya. Mana pahala puasa Senin Kamis saya? Mana pahala puasa Daud saya? Ya, benar engkau puasa Daud. Namun engkau puasa Daud dahulu di dunia karena engkau ingin dipuji sama si fulan, ingin dipuji sama si fulan. Sekarang pergi sana kepada si fulan dan minta pahalamu kepada si fulan. Apakah mungkin si fulan itu akan memberimu pahala? Tidak mungkin dia akan memberimu pahala. Ya, jadi terhapus amal ibadahnya itu ayyuhal ikhwah. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, saking bahayanya riya dan sum'ah ini, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk menghilangkan riya dan sum'ah ini. Apa doanya itu? Allahumma inni atau Allahumma isa sama saja. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Kemudian wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, jadi apabila sudah terasa ada ingin dipuji atau terasa di dalam hati bahwa dia ingin dilihat oleh orang, ingin didengar oleh orang, maka bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindunganmu, an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Aku mohon perlindunganmu jika aku menyekutukan dengan sesuatu dan aku mengetahuinya. Ya, sengaja dia melakukan demikian. Ya. Kemudian a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunanmu dari dosa-dosa yang aku tidak ketahui. Ya. Jadi ini penting ayyuhal ikhwah. Sangat-sangat penting doa ini. Ya. Jangan sampai nanti di akhirat kita mengira bahwa kita sudah mengumpulkan pahala yang sangat-sangat banyak. Namun ternyata semua itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan upahnya di dunia. Apa upahnya? Pujian orang. Itu upahnya. Ya. Sudah dia dapat upahnya di dunia. Sudah kamu dapatkan upahmu di dunia. Upahmu pujian orang. Sekarang engkau sudah mendapatkan pujian itu, maka hari ini engkau tidak punya apa-apa. La ilaha illallah. Siapa di antara kita yang mau mengalami hal yang seperti itu ayyuhal ikhwah? Nasallallahu as-salamah al-afiyah. Kemudian ikhwani fid din a'azakumullah. Lalu Syekh membawakan kita sebuah hadis yang luar biasa ayyuhal ikhwah, yang menunjukkan betapa besarnya bahaya yang namanya riya dan sum'ah ini. Kata Syekh membawakan kita hadisnya, wa an Syufayya al-Asbahi annahu dakhala al-Madinah, dari Syufayya al-Asbahi bahwa dia memasuki kota Madinah. Fa idza huwa bi rajulin qad ijtama'a alaihi an-nas. Begitu dia masuk ke Madinah, di Masjid Madinah, dia melihat ada seseorang yang dikerumuni oleh orang banyak. Lalu dia bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Ini nampaknya orang alim.
karena dikerumuni oleh orang banyak. Ya, lalu mereka mengatakan Abu Hurairah. Ini adalah Abu Hurairah yang dikerumuni oleh orang banyak. Ini adalah Abu Hurairah. Fadanautu minhu hatta qa'adtu bayna yadayhi wa huwa yuhadditsun nas. Lalu aku mendekat dan aku duduk di depannya di saat dia menyampaikan hadis kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Falamma sakata wa khala, begitu dia diam sudah selesai kajiannya dan orang-orang sudah pulang pergi bubar, aku katakan kepadanya, anshuduka bihaqqin wa bihaqqin lama hadatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa alimtahu. Aku memohon kepadamu dengan tegas aku mohon kepadamu, sampaikanlah kepadaku satu hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau fahami dengan baik dan engkau ketahui. Lalu Abu Hurairah mengatakan, af'al, ya, saya akan sampaikan kepadamu satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiltuhu wa sami'tuhu. Aku akan sampaikan kepadamu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku fahami dengan baik dan aku ketahui dengan baik. Lalu sebelum dia menyampaikan, thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan. Lalu Abu Hurairah menarik nafas yang tinggi, kemudian dia lesu, seolah-olah dia merindukan atau seolah-olah dia sedih melihat kondisinya dia jika dibandingkan dengan kondisi ketika dia berada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia tarik nafas tinggi-tinggi. Lalu bagaimana seandainya Abu Hurairah melihat kondisi kita sekarang ini? Ya. Kemudian thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan famakatha qalilan thumma afaq. Lalu dia terdiam sejenak, kemudian dia mengatakan lagi, la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait. Aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, maksudnya di masjid ini, Masjidin Nabawi. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairahu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu, tidak ada orang-orang bersama kami, hanya aku dan dia saja pada saat itu. Lalu belum dia menyampaikan, thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan ukhra, lagi dia tarik nafasnya, terdiam lagi. Lalu thumma afaqa famasaha wajhahu. Lalu dia tersadar, kemudian dia mengusap wajahnya. Kembali lagi dia mengatakan, la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairahu. Sekarang saya akan menyampaikan kepadamu suatu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku fahami dan aku ketahui dengan baik. Pada saat itu tidak ada seseorang kecuali aku dan dia. Kata Abu Hurairah, terdiam. Thumma nashagha nashghatan ukhra, thumma afaqa wa masaha wajhahu. Akan tetapi lagi dia tarik nafasnya tinggi-tinggi, kemudian dia terdiam lagi. Lihat ayo ikhwah, ini menunjukkan bahwa ada semacam kesedihan di dalam hatinya, ya, pada saat dia membandingkan kondisinya dia itu dan kondisinya ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersadar, kemudian dia mengusap wajahnya lagi. Qala af'al, sekarang aku akan sampaikan kepadamu suatu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku di tempat ini. Pada saat itu tidak ada seseorang kecuali aku dan dia. Terdiam dia lagi Abu Hurairah. Lagi thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan syadidah. Lalu Abu Hurairah menarik nafasnya dengan keras. Thumma mala wa kharra ala wajhi. Lalu Abu Hurairah ini miring dia, mau terjatuh. Ya, ketika dia menarik nafasnya begitu tinggi, begitu keras, sampai dia hampir terjatuh. Lalu dia mengatakan, fa asnadtuhu alayya tawilan. Aku pegang dia dan aku sandarkan dia pada diriku. Ya. Ini adalah cukup lama dia dalam kondisi seperti itu. Thumma afaq, lalu dia tersadar lagi. Lalu aku katakan kepadanya, hadithni an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wahai Abu Hurairah, sampaikan hadis itu kepadaku. Engkau dari tadi tarik nafas, sekarang ini engkau sudah terjatuh seperti ini. Sampaikan kepadaku hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, faqal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat bagaimana sedihnya Abu Hurairah itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa di saat dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah masa-masa yang sangat indah. Masa-masa yang penuh dengan keimanan, masa-masa yang penuh dengan ketakwaan. Ya, sehingga dia sedih terhadap masa itu. La ilaha illallah, seandainya Abu Hurairah hidup di zaman kita ini, bagaimana kira-kira dan apa yang akan dikatakan oleh Abu Hurairah kalau dia melihat kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Lalu kata Abu Hurairah, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah." Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum. Allah turun untuk memutuskan perkara-perkara hamba-hambanya. Wa kullu ummatin jathiyah, dan semua manusia pada saat itu sedang bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu man yad'u bihi, dan orang yang pertama kali akan dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun jama'al Quran. Ya, orang yang pertama kali akan dipanggil adalah seseorang yang telah menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran adalah merupakan suatu amalan yang sangat baik. Rajulun jama'al Quran, dia menghafal Al-Quran. Kemudian wa rajulun qutila fi sabilillah, dan orang yang terbunuh di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, dan orang yang banyak hartanya. Ini adalah 3 orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diadili oleh Allah. Ya. Fayaqulu lil qari', Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang menghafal Al-Qur'an, "Alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli?" Tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Tidakkah aku telah membuatmu menghafal Al-Quran? Jadi seseorang yang menghafal Al-Quran, itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Bukan karena kekuatan hafalannya, kekuatan ingatannya, bukan. Tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, "Alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli?" Tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Orang itu mengatakan, qala bala ya Rabb, ya Allah. Kemudian, qala famadha amilta fima alimta? Lalu engkau apakan ilmu yang aku telah berikan kepadamu? Qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, aku membacanya di malam hari dan di siang hari. Ya, dia salat malam, dibaca di saat dia salat malam, di siang hari dia bacanya murajaah atau yang lain-lainnya. Fayaqulullahu lah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, engkau bohong." Ya, la ilaha illallah. Kita saja di dunia dikatakan kamu ini bohong, bagaimana malunya kita? Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala membentaknya ini? Ini kita disemprak sama Pak RT saja kita sudah takut. Disemprak sama Pak Camat saja sudah kisut nyali kita. Lalu bagaimana kalau yang membentaknya ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah mengatakan kadzabta wa taqulul malaikatu lahu kadzabta. Demikian juga malaikat-malaikat mengatakan kamu ini bohong. Wa yaqulullah bal aradta an yuqal fulanan qari, inna fulanan qari. Kamu dulu menghafal Al-Quran, memperindah suaramu supaya engkau dikatakan seorang qari yang bagus suaranya. Faqad qila dak. Sekarang semua orang sudah tahu kalau engkau adalah qari, penghafal Al-Quran yang bagus suaramu. Ya, wa yu'ta bi sahibil mal. Lalu didatangkan orang yang memiliki harta yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam uwassi' 'alaika hatta lam ada'ka tahtaj ila ahadin?" Tidakkah aku telah memperbanyak hartamu sehingga engkau tidak butuh kepada siapa-siapa? Qala bala ya Rabb. Dia mengatakan ya Allah. Qal famadha amilta fima ataituk? Engkau apakan harta yang aku telah berikan kepadamu? Qala kuntu asilur rahim wa atasaddaq.
Ya Allah, aku menyambung tali silaturahimku dengan harta itu, dan aku senantiasa bersedekah dengan harta yang engkau berikan kepadaku. Dia kira bahwa dia bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui isi hatinya. Fayaqulullahu lah, kadzabta, engkau bohong. Wa taqulul malaikah, kadzabta. Malaikat-malaikat juga mengatakan engkau bohong. Ya, malaikat menjadi saksi bahwa dia bohong. Wa yaqulullahu ta'ala, bal aradta an yuqala fulanun jawad. Dulu engkau rajin bersedekah supaya dikatakan si fulan itu adalah orang pemurah. Faqad qila dzak. Ya, sekarang semua orang mengatakan bahwa engkau pemurah. Itu yang dia inginkan. Na'udzubillah. Dia tidak menginginkan pahala dari Allah. Yang dia inginkan pujian, bukan pahala dari Allah. Kemudian wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah, dan didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Fayaqulullahu lah, fi madza qutilta. Ya. Karena apa engkau terbunuh? Fayaqul umirtu bil jihadi fi sabilik. Ya Allah, aku ini mati karena aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu. Ya, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, kan engkau yang menyuruh aku untuk berjihad, engkau yang memerintahkan aku untuk berjihad. Faqataltu hatta qutilt, maka aku berperang sampai aku mati, ya di jalanmu. Fayaqulullahu lah, kadzabta. Lalu Allah mengatakan kepadanya, engkau bohong. Wa taqulul malaika kadzabta, demikian juga malaikat-malaikat mengatakan engkau bohong. Wa yaqulullah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, aradta an yuqala fulanun jari, engkau berperang agar engkau dikatakan seorang pemberani. Faqad qila dzak, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepadanya, sekarang semua orang-orang telah mengetahui bahwa engkau adalah seorang pemberani. Lalu kata Abu Hurairah, thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayya. Lalu Nabi menepuk kedua lututku, kata Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika tsalatsah, tiga orang itu awwalu khalqillah tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Tiga orang itu adalah orang-orang yang pertama yang dibesarkan untuk mereka api neraka. Nas'alullah assalam wal afiyah. Dia sudah hafal Al-Quran, kemudian dia rajin bersedekah, kemudian dia berperang di jalan Allah sampai dia mati, namun gara-gara dia tidak ikhlas, maka dilemparlah dia ke dalam neraka. Nas'alullah assalam wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, hanya kehidupan dunia yang inginnya, dia tidak menginginkan akhirat, wa zinataha, dan perhiasan dunia yang dia inginkan dengan amalan-amalannya itu yang dia inginkan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami sempurnakan untuknya pahala upah-upah amalannya itu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan setelah itu apa kata Allah? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan lenyaplah apa yang mereka telah perbuat di dunia, tidak ada nilainya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batal semua yang mereka telah amalkan di dunia ini, karena mereka tidak menginginkan pahala di sisi Allah, namun yang mereka inginkan adalah apa? Pujian-pujian dari manusia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, riya, sum'ah ini akan menghapus amal pahala ibadah seseorang. Maka berhati-hatilah
Karena riya dan sum'ah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.